Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5, mata kuliah analisis dan perancangan sistem, dosen pengampu Bapak Ares Albiru Amsal. Pada kesempatan video kali ini, sebelum saya dan rekan saya mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Sri Surya Adilasari. Yang kedua ada Putri Santika. Yang ketiga ada Nur Rahma Rapiani. Dan yang keempat ada Sylvia Juni Arita. Baiklah, pada diskusi kali ini kami akan membahas mengenai perancangan basis data dengan soal kasus perhotelan. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Sylvia Juni Arita. Kepada Isil dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian perancangan basis data. Perancangan basis data merupakan proses membuat desain yang akan mendukung operasional dan tujuan perusahaan. Pemanfaatan basis data pada bidang perpustakaan memungkinkan untuk dapat menyimpan data atau melakukan perubahan dan menampilkan kembali data tersebut dengan cepat dan mudah. Perancangan basis data memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan pengguna secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. Yang kedua, memudahkan pengertian struktur informasi. Yang ketiga, mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan, response time, processing time, dan storage space. Selanjutnya yaitu tahapan pada perancangan basis data. Salah satu tahapan pada perancangan basis data adalah desain basis data, yakni bagaimana mendesain suatu model data dari sekumpulan data sehingga menghasilkan suatu bentuk desain fisik, sistem basis data atau physical data modeling. Sehingga dengan desain paling akhir ini, kita dapat melanjutkan ke tahap implementasi basis data dengan menggunakan DBMS. Materi selanjutnya yaitu konsep desain basis data. Desain basis data adalah proses menghasilkan detail model dari basis database. Tujuan desain basis data. Yang pertama, menggambarkan relasi data antara data yang dibutuhkan oleh aplikasi data dan user view. Yang kedua, menyediakan model data yang mendukung seluruh transaksi yang diperlukan. Yang ketiga, menspesifikasi desain dengan struktur yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya yaitu tahapan desain basis data. Yang pertama, conceptual database design. Yang kedua, physical database design. Dan yang ketiga, logical database design. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Sylvia Juni Arita. Untuk presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Rahma Rapiani. Kepada Nur dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang conceptual database design. Langkah-langkah perencanaan data konseptual. Yang pertama yaitu identifikasi tipe entitas. Merupakan objek dalam bentuk fisik maupun konsep yang dapat dibedakan dari objek lainnya. Merupakan himpunan objek seperti orang, benda, serta lokasi baik abstrak maupun nyata, di mana data disimpan, maupun pada umumnya entitas diberikan nama dengan kata benda. Contohnya mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Kemudian yang kedua yaitu menentukan atribut. Merupakan sesuatu yang menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi, yang dimaksud entitas maupun relasi, sehingga sering disebut elemen data, entitas, dan relasi. Merupakan karakteristik atau properti dari suatu entitas. Di dalam atribut terdapat tipe-tipe atribut. Yang pertama yaitu atribut kunci atau primary key. Merupakan atribut bernilai tunggal dan unik. Kemudian yang kedua yaitu atribut bernilai tunggal. Merupakan atribut yang memiliki hanya satu nilai. Kemudian yang ketiga yaitu atribut bernilai banyak. Merupakan atribut yang memiliki sekelompok nilai. Kemudian yang keempat atribut komposit. Merupakan atribut yang terdiri atas beberapa atribut yang lebih kecil. Kemudian yang kelima yaitu atribut deliberatif.
merupakan atribut yang diperoleh dari atribut lainnya. Kemudian mengidentifikasi tipe relasi. Merupakan hubungan antara entitas dengan entitas lainnya. Merupakan suatu hubungan yang terjadi antara himpunan entitas di mana relasi biasa diberi nama dengan kata kerja. Dari ketiga langkah ini, maka akan menghasilkan suatu WRD secara konseptual, sehingga perencanaan konseptual ini digunakan konsep Entity Relationship Diagram. Slide selanjutnya yaitu contoh sebuah kasus hotel. Sebuah hotel berbintang 1 di Kota Padang saat ini masih menggunakan sistem manual untuk administrasi tamu penginapan dan reservasi kamar. Manajemen merencanakan untuk menggunakan sistem database komputer untuk administrasi tamu, kamar, dan reservasi kamar. Dari sistem ini, manajemen berharap dapat memperoleh informasi. Yang pertama, tamu yang sedang menginap setiap saat beserta kamar yang ditempatinya. Kemudian yang kedua, jumlah kamar yang terisi dan kosong setiap hari. Yang ketiga, jumlah kamar yang telah dipesan dan yang masih tersedia untuk setiap kelas dalam jangka waktu 1 tahun di depan. Yang keempat, sejarah kedatangan masing-masing pelanggan. Kemudian yang kelima, tanggal check-in dan check-out setiap tamu untuk membuat faktur. Faktur diharapkan dapat dibuat secara otomatis. Namun demikian, manajemen juga meminta nasihat saudara tentang informasi lain yang mungkin dibutuhkan manajemen. Tetapi, oleh manajemen sendiri, sampai saat ini belum terpikirkan. Dari kepolisian, Anda mendapatkan kabar bahwa setiap hotel wajib membuat laporan harian tentang tamu warga negara asing yang berisikan nama, kewarganegaraan, nomor paspor, dan tanggal mulai menginap. Manajemen hotel tersebut waktu kuliah dulu memperoleh pelajaran komputer dan memutuskan untuk keperluan ini akan digunakan sistem database. Slide selanjutnya yaitu identifikasi entitas. Yang pertama tamu, kemudian yang kedua kamar, yang ketiga reservasi. Kemudian yang slide selanjutnya yaitu atribut pada setiap entitas. Yaitu yang pertama yaitu tamu. Di dalam tamu terdapat ID tamu atau seniority, disebut dengan seniority. Kemudian yang kedua nama tamu, yang ketiga negara, yang keempat alamat atau kota, yang kelima nomor telepon email. Kemudian yang kedua yaitu kamar. Yang terdapat yaitu yang pertama ID kamar atau seniority. Kemudian yang kedua kamar atau kelas kamar, yang ketiga tipe, kemudian yang keempat harga. Kemudian reservasi. Yang pertama yaitu kode reservasi adalah seniority, kemudian yang kedua tanggal masuk, dan yang ketiga yaitu tanggal keluar. Demikian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelum saya masuk kepada konseptual data model, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem informasi mengenai pemesanan hotel. Sistem informasi pemesanan atau reservasi kamar hotel adalah sebuah sistem informasi yang dapat mengelola data pemesanan kamar hotel yang akan mencatat aktivitas penyewaan di satu hotel. Misalnya tamu yang memesan kamar, kamar yang tersedia, tipe dan harga kamar, serta pencatatan transaksi penyewaan seperti tanggal check-in dan check-out. Berikut saya jelaskan mengenai konseptual data model. Di sini bisa kita lihat ada 3 entitas. Yang pertama adalah entitas tamu. Entitas tamu di sini isinya ID tamu. ID tamu kita jadikan sebagai primary key. Yang kedua ada nama tamu. Yang ketiga ada negara, alamat atau kota, dan nomor telepon atau email. Entitas yang kedua adalah kamar. Di kamar ini terdapat ID kamar yang bisa kita jadikan sebagai primary key. Selanjutnya ada tipe kamar, harga kamar, dan nama kamar. Entitas yang ketiga adalah reservasi. Kode reservasi bisa kita jadikan sebagai primary key. Isi-isi dari reservasi ini ada tanggal masuk dan tanggal keluar. Saya akan menjelaskan mengenai relasi ataupun kardinalitas pada setiap entitasnya. Pada tamu dan kamar, itu relasinya adalah memilih.
Relasi memilih merupakan relasi antara entitas tamu dan kamar yang memiliki arti bahwa tamu dapat memilih tipe atau jenis kamar yang tersedia di dalam hotel tersebut. Sedangkan kardinalitas relasinya adalah one to many. One to many maksudnya seorang tamu dapat memilih lebih dari satu kamar sesuai dengan kebutuhan tamu hotel tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai relasi antara tamu dan reservasi. Relasinya adalah memesan, karena relasi antara entitas tamu dan reservasi ini, kita perlu melakukan suatu pemesanan atau booking di bagian reservasi. Sedangkan kardinalitasnya adalah one to many, karena seorang tamu dapat memesan atau membooking lebih dari satu pesanan kamar hotel. Yang ketiga, saya akan menjelaskan hubungan antara reservasi dan kamar. Relasinya yaitu disewa. Relasi antara entitas reservasi dan kamar, di mana kamar yang disewa oleh tamu akan tercatat di bagian reservasi. Bagian reservasi nanti akan mencatat tanggal masuk atau check-in dan tanggal keluar atau check-out. Sedangkan kardinalitas relationship-nya adalah one-to-one, karena satu kamar dalam satu waktu hanya dapat disewa oleh satu orang tamu saja. Ketika kamar telah disewa, maka tamu yang lain tidak dapat memesan kamar tersebut. Slide selanjutnya, ERD konseptual dengan primary key. Di sini bisa kita lihat ada 3 entitas. Entitas yang pertama tamu, yang kedua kamar, yang ketiga reservasi. Pada entitas tamu, tentu bisa kita lihat primary key-nya adalah ID tamu, sedangkan pada entitas kamar, primary key-nya adalah ID kamar, dan juga pada entitas reservasi, kode reservasi bisa kita jadikan sebagai primary key. Relationship antara tamu dan kamar itu bisa kita jadikan one to many atau satu ke banyak, sedangkan relasi entitas antara reservasi itu bisa kita jadikan one to many juga atau satu ke banyak, dan juga reservasi dan kamar itu kita jadikan sebagai one to one. Baiklah, presentasi selanjutnya saya arahkan kepada Putri Santika. Kepada Putri dipersilakan. Saya akan melanjutkan membacakan materi tentang konsep Physical Database Design. Physical Database adalah proses yang menghasilkan deskripsi implementasi database pada penyimpanan sekunder, mendeskripsikan relasi dasar, organisasi file, dan indeks yang digunakan untuk mencapai akses yang efisien kepada data serta batasan integritas dan ukuran keamanan. Physical Database Design, yang pertama ada tamu dengan nama file, ID tamu, tipe data tag, dan panjang file 5. Yang kedua ada nama file dengan nama tamu, tipe data text, dan panjang file 30. Yang ketiga ada nama file dengan alamat tamu, tipe data text, dan panjang file 30. Yang keempat ada nama file tentang nomor telepon atau email dengan tipe data text dan panjang file 20. Yang kelima ada negara dengan tipe data text panjang file 10. Selanjutnya yaitu ada kamar dengan nama file, ID kamar, tipe data text, dan panjang file 5. Kedua ada nama kamar dengan tipe data text panjang file 10. Yang ketiga ada tipe kamar dengan tipe data text panjang file 10. Dan yang keempat ada harga, tipe data currency, dan panjang file 10. Selanjutnya yaitu ada reservasi dengan nama file kode reservasi dengan tipe data text dan panjang file 5. Yang kedua ada tanggal masuk dengan tipe data date atau time dengan panjang file 8. Dan yang ketiga ada tanggal keluar dengan tipe data date atau time dengan panjang file 8. Selanjutnya yaitu logical database design, merupakan suatu proses pembentukan model yang berasal dari informasi yang digunakan dalam perusahaan yang berdasarkan model data tertentu, namun independen terhadap DBMS tertentu dan aspek fisik lainnya. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Santika. Sekian presentasi dari kelompok 5. Salah dan kurang kami mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
detail with a journey.